Oke, halo guys, balik lagi di video gue. Semua, apa kabarnya Mas Bro dan Mbak Sis pilot if Indonesia ya. Oke, di video kali ini kayak yang udah di judul gue taruh tentang basic untuk pemula ya, terutama buat yang bener-bener baru install game ini, tentang apa itu map dan navigasi. Maksudnya di sini gue taruh video ini pasti diantara teman-teman yang udah baru download dan sedikit udah bermain ya, itu pasti dikasih basic tutorial dari gamenya, kayak gimana cara gerakin kamera, gimana cara mengarah ke sini, mengarah ke situ, cara nembak, cara ngelok dan lain-lainnya. Di sini gue lebih ke basic bener-bener apa yang lo harus tahu tentang map, baik itu security level, baik itu bagaimana cara kita untuk loncat dari sistem satu ke sistem yang lainnya ya. Terus masalah autopilot juga yang kita tahu kan, mungkin teman-teman begitu ngeklik ada encounters menuju ke sana, begitu di autopilot udah menuju ke sana gitu aja. Tapi ada fitur-fitur yang di autopilot itu yang mungkin bisa gue share sedikit trik bagaimana ada option untuk menghindari suatu sistem kalau kita nggak pengen lewatin, terus ada pemilihan rute dan lain-lain ya. Oke, langsung aja. Kalau kita tahu If Echoes ini kan game yang berhubungan sama antariksa ya, luar angkasa ya. Jadi tutorial ini buat teman-teman pemula ya, biar nggak terlalu tersesat ya yang baru bener-bener mulai. Oke, di sini kalau kita buka di samping foto pilot gue ya, itu ada kayak pointer map biasa ya. Kalau di Google atau apa kan ada tanda-tanda map begitu, dan di situ ada tulisan iGuess atau iGuess ya. Nggak tahu deh ya sebutannya apa, pokoknya iGuess tulisannya poin 3, yang artinya gue ada di security poin 3 ya. Nah kalau lu klik itu di samping foto pilot gue yang cantik ini ya, ini pilot gue ya, bukan guanya ya, bukan foto guanya. Oke, kalau gue klik di situ itu bakal kebuka tampilan map ya, baik itu di region lu sekarang atau kalau kita perbesar, kita ketik New Eden ini, itu lu bakal dibuka ke tab window bener-bener penglihatan map yang satu game ini ya, yang bener-bener luasnya game ini itu di sini kelihatan. Jadi langsung aja nih teman-teman, masalah security level yang pertama ya, yang bener-bener ini player baru main itu harus bener-bener agak aware ya, agak perhatiin. Jadi kita kurang tahu kan rata-rata kenapa warnanya berubah-berubah pada setiap solar system ya. Oke, jadi kalau kita lihat relatif ya, di tengah-tengah itu hijau dan makin ke pinggir itu makin merah pekat. Yang artinya makin ke pinggir itu tingkat security-nya makin rendah. Oke, sekarang gue jelasin. Jadi di game ini ada tingkat security 1 sampai -1 ya, 1 sampai -1. Yang artinya semakin ke bawah itu semakin tidak aman ya, semakin security levelnya semakin rendah ya. Yang artinya kalau kita lihat di map ini, yang semakin jauh dari tengah itu kira-kira nggak aman ya. Itu lokasi begal-begalan ya, open fire ya, bener-bener di situ kalau lu dibunuh baru mulai, udah sampai situ dibunuh, bukan salah orang juga berarti karena teman-teman belum paham tempat-tempat security level yang benar-benar orang bisa ngebunuh ya. Bahkan teman-teman sendiri bisa ngebunuh orang lain juga di situ. Oke, sekarang gue jelasin security level itu. Kalau misalnya ya gue ketik di The Forge ya, itu teman-teman bisa lihat dia punya tingkat security rata-rata 0.6 ya di The Forge. Kalau teman-teman agak gue geser ke atas, contoh UUA F4 ini ya, gue ketik di sini. Nah, itu punya rata-rata -0, yang artinya benar-benar nggak ada security level. Oke. Dan security level itu tempat-tempat yang bisa ngebunuh, bukan berarti security yang harus merah ya. Jadi kalau misalnya gue buka posisi gue nih lagi di Placid ya, gue abis nyelesain beberapa misi di daerah sini. Tapi gue bukan tinggal di daerah sini ya, di stasiun sini. Gue cuma passing through, numpang lewat, nyelesain misi. Oke, kedip-kedip itu tandanya posisi kita sekarang ya.
Kalau kita buka region map ya. Nah, ini terdiri dari beberapa solar system ya. Kalau teman-teman kayak pernah nonton Discovery Channel atau apa tentang planetari ya, tentang planet-planet atau galaksi ya. Jadi solar system itu kayak apa ya? Kayak satu bintang atau satu matahari yang punya daya gravitasi. Jadi bikin planet-planet di sekitarnya kayak asteroid atau kalau ada komet atau dan lain-lain itu jadi ngorbitin dia gitu ya. Kalau contohnya kita nih di solar system kita kan ada matahari. Nah, matahari itu punya gravitasi yang bikin planet-planet di sekitarnya ngorbitin dia ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, udah kayak guru ya. Oke, mana sih posisi gue? Hilang. Oh, ini dia. Nah, kalau dilihat ini gue posisi di 0.3 IGS ya. Jadi nggak harus ke pinggir. Zona-zona yang gue bilang bahaya itu nggak harus lu menuju map yang jauh-jauh ke pinggir. Di daerah sini juga udah bisa orang bunuh-bunuh gitu ya. Cuma rata-rata masih di safe zone ya. Oke. Kalau misalnya gue contoh ini 0.2, 0.3, 0.4. Oke. Jadi zona bisa dibilang bisa ngebunuh itu di bawah 0.5. Ya. Jadi kalau misalnya ada 0.9, 0.7, 0.6, 0.5 masih aman. Tapi kalau udah 0.4 sampai 0.1, 0.0 itu benar-benar udah bisa ngebunuh ya. 0.4. Ingat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngejalanin misi atau apa segala macam, ingat kita mau ke solar system yang punya tingkat security-nya berapa. Oke. Sekarang kalau gue buka di sini, gue buka solar system ya. Nah, ini kurang lebih gambaran apa aja yang ada di dalam solar system ini ya, yang ada di posisi gue sekarang. Kalau lu lihat di sini ada anomalis, yang merah-merah itu ada yang kotak-kotak ini station, kalau ada yang bulat-bulat itu berarti planet ya. Kalau ada yang titik 3 itu asteroid cluster, tempat-tempat buat mining ya, buat nambang ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ada kotak tapi ada tanda panah, itu namanya Stargate. Di situ pintu untuk lu berpindah ke solar system yang lain ya teman-teman ya. Oke, gue balikan masalah killing zone ya, security level ya. Oke, jadi begitu di bawah 0.5, 0.4 sampai 0.1 itu lu bisa ngebunuh dan bisa dibunuh. Tapi ada tapinya nih. Ketika lu ngebunuh itu lu dapat crime timer namanya. Itu ada di video gue tentang stealth bomber pemula buat PvP ya. Itu ada namanya crime timer, dimana kalau lu abis ngebunuh, jangankan ngebunuh, lu open fire ke player lain aja, buka tembakan ke player lain aja, lu udah bisa dikejar atau benar-benar ditembak jatuh ya sama yang namanya space police atau Concord. Itu bakal kita temuin di stasiun dan di Stargate yang gue bilang untuk pindah sistem tadi ya. Jadi ketika lu habis open fire ke player lain, lu nggak boleh langsung berpindah sistem. Istilahnya lu kriminal tuh di sistem itu dan nggak bisa kabur ya. Kalau lu mau kabur, lu harus nunggu cooldownnya habis yang kurang lebih 5 menit buat open fire ya. Kalau lu udah ngebunuh itu 10 menit cooldownnya. Oke, itu berlaku di 0.4 sampai 0.1 ya. Mungkin 0.0 ya, masih ada security-nya ya di pintu ya. Tapi gue kasih tahu, ketika lu udah masuk ke zona-zona yang minus ya, bukan 0.1 lagi, bukan 0.3, 0.4, tapi minus. Itu di pintunya aja orang udah bisa ngebunuh lu benar-benar gitu loh. Nggak harus lu lagi di anomali, nggak harus lu lagi nambang, tapi di pintunya benar-benar lu udah bisa dibunuh sama orang dan polisi nggak ada di situ untuk zona minus ya. Jadi hati-hati. Oke, itu untuk pengenalan map dan bagaimana tahu posisi lu lagi di map sekarang. Oke, sekarang gue terangin masalah autopilot. Kalau dilihat dari ini ya, gue baru bener banget nyelesain misi. Gue langsung timbul kayak ide gitu buat bikin video ini. Soalnya emang gue pertama kali main If Echo agak tersesat ya. Gimana cara gue pulang ini? Gue habis nyelesain misi, nyelesain yang ini, nyelesain yang itu. Misi transport antar sana antar sini. Tau-tau gue udah jauh dari rumah dan gue nggak tahu harus pencet apa untuk pulang, untuk balik, karena gue nggak hafal map gue ya. Di mana gitu loh start awal gue gitu. Oke, yang bakal lu cari basicnya pertama ya. Lu bakal ketik yang box di kiri ini.
Ini gue nggak pernah ubah-ubah shortcutnya, itu pasti ada di sebelah kiri lo. Ya ini inventory gue abis ngebunuh beberapa mission kecil ya, ada elite-nya, jadi ada sedikit barang-barang yang ijo-ijo itu agak bagus sedikit ya. Jadi lu ketik personal asset di bawah ini ya, di bawah pojok paling kiri. Kalau ini kan storage yang di kapal lu. Lu pengen ngetik di personal asset yang ada di kapal lu ini. Di kapal lu yang ada di box tampilan inventory ini ya. Begitu lu ketik di personal asset, oke, yang kebuka di sini bukan inventory di kapal lu, tapi inventory di tiap station yang udah lu kunjungin. Baik itu lu sengaja simpen barang-barang ataupun nggak sengaja tertinggal sama lu ya. Gue sering begitu, habis ubah-ubah fitting tau-tau tertinggal. Nah itu patokan lu gitu untuk pertama kali mulai game ini. Jadi kalau bisa lu simpen sesuatu itu nggak di banyak tempat ya. Jadi lu nggak puyeng gitu loh. Misalnya di Pator ya. Pator itu salah satu trade center. Trade center itu kayak marketplace ya, di mana lu bisa ngejual barang dan bisa ngebeli barang di situ ya. Nah, gue taruh di situ untuk gudang-gudang rata-rata senjata-senjata atau apa-apa, sampah-sampah yang nggak gue pakai deh. Yang sewaktu-waktu bisa gue jual gampang karena gue taruhnya di trade center. Lu kalau mau nyari trade center gampang. Jadi kalau lu baru mulai game nih, lu bakal ketik market. Lu coba buka market iseng. Oke. Maaf agak loading nih. Oke. Terus lu ketik di bawah iklan gede yang gambar orang ada otaknya ini ya. Cognitive Neuroscience, di bawahnya itu ada nearby trading center. Lu ketik di situ. Oke, di sini ada lu bakal diarahin trading market terdekat dari posisi lu ya. Gue saranin lu pilih salah satu dan mulai inventory equipment atau barang-barang lu di satu tempat dulu. Jadi lu tahu patokan lu pulang di mana. Dan ketika ya, gue udah naruh patokan, maaf ini gue close ya. Jadi gue udah naruh patokan nih inventory gue di Pator. Jadi apa yang gue lakuin ketika gue udah jalan-jalan terlalu jauh, gue bakal ketik yang namanya arah kita pulang ya. Di sini ada tulisan kalau di bawah ini, kalau lo lihat di daerah bawah, itu ada tulisan 19 jump. 19 loncatan. Itu berarti jarak gue harus 19 kali loncat sistem sebelum gue sampai pulang ya, sampai rumah ya. Itu kita klik di sini. Oke, di sini kita langsung kebuka rute autopilot kita ya. Mau kita lihat dulu boleh, atau kita mau langsung set destination eksekusi, mau kita lihat-lihat dulu atau enggak, boleh. Kalau kita mau lihat-lihat dulu, contohnya ada beberapa yang nggak pengen gue lewatin ya. Ini udah masuk ke setting autopilot, gimana caranya ya. Oke, gue bakal klik yang mapnya ini ya, map dari autopilot route ini. Gue harus ngetik dulu set as destination, sorry. Oke, gue balik ke buka di rute autopilot gue bakal ngetik mapnya ini. Nah, begitu gue ketik itu keluar. Dari 19 jam total 19 kali lompat sistem itu untuk sampai ke rumah, di sini gue kurang lebih ngelewatin ini. Dia directin rute kita yang ini. Kita harus ngelewatin ini untuk pulang ya. Dan ini bisa kita pilih-pilih. Oke. Kita lihat logo yang kayak logo gerigi, logo basic buat setting-settingan ya, di situ kita ketik. Nah, di sini ada pilihan prefer sorter, prefer saver, dan prefer less save ya. Yang artinya kalau lu ketik prefer saver berarti dia bakal ngasih lu rute dari lu pencet sekarang sampai ke rumah, dia ngasih rute yang aman. Yang artinya nggak lewat di zona-zona membunuh tadi atau dibunuh tadi ya. Oke, tapi kalau lu pilih prefer less safe, itu bener-bener lu dikasih rute yang bener-bener nggak aman. Atau kalau ada di sekitar lu itu daerah bunuh, itu bener-bener dirutein tempat-tempat yang nggak aman ya. Jadi ini rute menurut gue buat pemburu ya, pembunuh ya. Jadi sambil dia jalan-jalan mau pulang, dia sambil lihat-lihat apa yang bisa diburu, apa yang bisa dibunuh gitu ya, rute prefer less safe ini ya. Dan gue nggak saranin ini buat pemula. Dan gue juga nggak saranin yang gue pakai sekarang, prefer sorter. Apa itu prefer sorter? Dia bakal ngasih lu rute tersingkat, tercepat ya.
Dia nggak peduli lewat aman, dia nggak peduli lewat nggak aman, dia bakal ngasih lu rute tercepat, tersingkat, biar cepat sampai. Oke, gimana caranya lu pakai rute ini, tapi ada yang pengen lu hindarin. Oke, sekarang gua kasih contoh, ini gua lagi di rute prefer shorter ya, yang rute pendek. Oke, di bawahnya yang gue bilang tadi, lu ketik tombol setting, itu ada avoid on your avoidance list. Jadi ini adalah list yang lu bikin untuk ngehindarin suatu sistem ya, spesifik ya, yang lu bikin ya. Oke, gue bakal ketik strip 3 yang ada angka 4 kecil, artinya gue nge-avoid, ngehindarin 4 sistem. Di sini gue udah taruh setting, oke. Oke, di sini ada 4 sistem yang gue hindarin. Jadi ini alasannya gue hindarin. Ada kemarin beberapa orang yang gue bunuh di daerah sini dan sekarang gue jadi buron gitu loh. Orang-orang di daerah sini itu lagi ngincer gue. Dia lagi nandain gue kalau gue itu hostile. Istilahnya gue tuh orang yang berperilaku buruk buat mereka ya, buat geng mereka. Dan gue mau hindarin itu. Makanya gue taruh di avoidance list ini, oke? Gimana cara lu untuk naruh avoidance list? Gue ajarin untuk ngebuka, untuk ngehindarin ya. Jadi kita ketik yang tadi, buka map ya, yang di samping avatar. Contoh nih, oke? Contoh, gue kalau di sini teman-teman lihat, gue ngelewatin Stasmon ya. Setelah nomor 2 dari atas, Stasmon 0.6 ya guys ya. Oke, Stasmon ada di sini guys ya. Dan gue mau langsung hindarin itu karena mungkin ya, gue nggak suka tempatnya terlalu padat, bikin HP gue lag, atau kayak gue tadi ada musuh gue di situ. Gue bakal ketik avoid di sini, tab avoid. Nah, lu lihat sendiri, dia langsung otomatis ngerubah rute kita guys ya. Seperti yang gue bilang, ini gue prefer shorter, jadi dia nggak peduli gue itu lewat zona rendah atau zona nggak rendah. Dia bakal ngarahin gue ke rute tercepat. Tapi kalau lu prefer saver, prefer yang lebih aman, begitu gue avoid sistem ini gue stop avoiding dulu. Begitu gue avoid sistem Stasmon ini, gue avoid, dia nggak bakal naruh lu ke rute atas itu yang kuning-kuning bahaya ya. Dia bakal cari yang rute safe ya. Oke, kurang lebih begitu. Ini gue bakal stop avoiding karena gue nggak butuh avoiding itu. Oke, sekarang gue pengen kasih tahu cara gimana. Ada 2 cara. Begitu lu avoid ini ya, lu hindarin itu map di situ yang udah lu lihat di dalam rute lu kalau mau ngapusnya dengan cara buka map itu tadi lagi, atau langsung dari autopilot lu. Ini lu slide ke kiri, yang paling gue pilih paling baru ya. Lu slide ke kiri dan lu ketik stop avoiding, dia bakal berhenti menghindari itu ya. Istilahnya lu udah nggak pengen nih ngehindarin itu ya. Gue stop avoiding. Oke, sekarang gimana caranya buat lu nggak ngevoid apa-apa, nggak menghindari apa-apa, tapi lu nggak pengen yang udah lu catat lu hindarin itu hilang gitu loh. Lu gampang tinggal langsung komen di sini aja yang ada logo kotak-kotaknya lah, avoid system avoiding list ini, lu ketik aja. Nah, itu otomatis langsung yang lu udah catat apa-apa aja sistem yang lu mau hindarin itu langsung nggak berlaku di situ ya. Dia langsung ngasih rute yang benar-benar sesuai settingan pertama tadi ini ya. Mau yang lebih aman, mau yang lebih nggak aman, atau lebih pendek, dia langsung ngasih rute itu. Tapi kira-kira dia orang-orang itu yang kemarin pada ngamuk lagi. Udah, sekarang kita hindarin lagi sistem mereka, lo langsung aktifin lagi nih. Tek. Oke? Kurang lebih begitu untuk setting autopilot lu ya, untuk lebih aman. Ini rata-rata gue targetin ini buat teman-teman yang benar-benar baru mulai. Kadang ada kayak adik gue ya, baru main itu tiba-tiba, aduh gue dibunuh, gue salah apa? Ya lu nggak salah apa-apa dan orang lain juga nggak salah apa-apa, karena emang kita ngelewatin, numpang lewat di zona-zona yang orang bisa ngebunuh ya. Orang cuma try to have fun ya, part of the game ya, cuma nyoba dia have fun di salah satu partnya dari game ini, yaitu saling PvP ya, saling bunuh. Oke, jadi menurut gue itu aja guys, basic tentang map di game ini, di game If Echoes ini.
dan bener-bener basic tentang autopilot, gimana cara lo ngindarin ini, ngindarin itu, cara lo nyeting rute yang pendek atau rute yang lebih aman dan lain-lain ya guys ya. Ini bener-bener basic target gue untuk teman-teman yang baru mulai. Mudah-mudahan begitu baru mulai game nggak kesesat di luar angka saya guys. Oke. Menurut gue itu aja videonya buat kali ini. Bener-bener basic buat navigasi, apa itu navigasi di antariksa ini sama autopilot. Oke. Sampai jumpa di next video ya guys ya. Makasih udah nonton video gue sampai habis. Kalau ada suara yang kurang bagus, gue minta maaf karena gue bener-bener ngerekamnya baru pakai handphone guys. Dan kalau misalnya ada perkataan gue yang kurang sopan, gue minta maaf ya guys ya. Oke, sampai ketemu. Dan yang paling penting, safe flight buat kapten-kapten Indonesia. Bye-bye.